Xiao Chen, apakah kamu tahu identitas asli guru harta karun? Surga meninggalkan dewa yang berdaulat bertanya, menyuarakan pertanyaan yang dibagikan oleh primes lainnya. Jika bukan karena Xiao Chen yang mengetahuinya, mengapa dia mengangkat topik ini tanpa alasan dan membuat semua orang khawatir? Tatapan tajam menatap Xiao Chen, agak mengejutkannya. Namun, Xiao Chen benar-benar tidak mau menjawab pertanyaan ini sekarang. Aku akan memberitahumu nanti. Saya belum sepenuhnya yakin akan hal itu. Ledakan. Saat semua orang hendak menanyakan pertanyaan itu, demonik Qi yang luar biasa tiba-tiba muncul di kejauhan. Saking kuatnya hingga Ying Zongtian dan para prime lainnya bisa merasakannya meski mereka sudah berada di tepian benua Kunlun. Ketika mereka menoleh untuk melihat, mereka melihat gumpalan awan iblis menyebar di langit di atas tempat Pulau Bintang Surgawi dulu berada. Lampu hitam berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip tanpa henti, tampak sangat mencolok di lautan tanpa batas. Pasukan penggarap dunia iblis diangkut dalam kelompok besar. Tempat itu menjadi gelap, satu pandangan saja tidak mampu mencakup seluruh pasukan. Mereka tidak tahu berapa banyak iblis yang ada. Vien Master Myriad Law bergumam, ini. Kekuatan dunia iblis jurang dalam datang dengan kekuatan penuh, mereka telah memotong semua jalan mundur mereka. Kata penguasa dewa yang meninggalkan surga dengan cemberut sambil mengerutkan kening. Para penggarap iblis yang muncul di kejauhan berjumlah puluhan juta. Dunia iblis Deep Abyss tidak memiliki banyak orang. Tampaknya ini adalah seluruh populasi mereka. Setelah para penggarap iblis muncul, banyak binatang iblis ganas mengikuti di belakang mereka. Ketika primes melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah menjadi serius, percakapan sebelumnya terlupakan. Dengan pemandangan yang begitu mengejutkan, identitas Master Harta Karun sudah tidak relevan lagi. Jadi bagaimana jika mereka tahu? Apakah mereka bisa membunuhnya jika mereka mengetahuinya? Pada saat yang sama, keluarga primes merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Jika mereka tidak mendengarkan saran Xiao Chen dan tetap bertahan, mereka mungkin akan dikepung. Tidak lama kemudian, pasukan Persatuan Dewa Dao, Istana Dewa Bela Diri, dan Domain Vien tiba. Oleh karena itu, penguasa Dewa Pengabaian Surga dan para primes benua Kunlun lainnya segera pergi terlebih dahulu. Kembali ke Gunung Kunlun dan segera informasikan kepada setiap ras untuk mulai mundur. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat dan yang lainnya tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Mereka dengan cepat berbalik dan melaju ke kejauhan. Di hari-hari berikutnya, mereka akan sangat sibuk. Mereka perlu memindahkan warga biasa dan petani lemah dari ras mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Xiao Chen, bersama dengan Master Vien Myriad Law, Cyclic Astral Lord, dan Bright Moon Empress, langsung menuju Gunung Kunlun. Setengah hari kemudian, mereka mencapai domain mendalam. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka bisa melihat puncak tertinggi di pegunungan Kunlun. Pegunungan yang naik dan turun melintasi seluruh domain mendalam, membaginya menjadi dua. Domain yang mendalam tampak sangat damai. Ini adalah zona netral yang menghubungkan setiap ras dan belum mengalami serangan apapun. Namun, berita tentang bencana iblis telah menyebar luas. Seluruh dunia Kunlun sedang membicarakan hal ini. Jelas, domain mendalam juga terpengaruh. Xiao Chen menemukan bahwa bagian barat dari domain mendalam, bagian yang mereka lalui, jelas tidak seramai sebelumnya. Berbagai klan dari domain mendalam pasti telah mendengar berita tersebut dan pindah ke belakang Gunung Kunlun sebagai antisipasi. Setelah tiba di domain mendalam, Xiao Chen secara alami memikirkan pedang-pedang dua penguasa, atau lebih tepatnya, kata mantan harus ditambahkan di depan. Saat ini, Xiao Chen adalah Sabre Sovereign. Adapun medali penguasa pedang, kemungkinan besar diambil oleh Chu Chaoyun. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat sesuatu. Master Harta Karun mengira Xiao Chen pergi ke Gunung Kunlun untuk mencari bala bantuan. Saat itu, Xiao Chen agak bingung, apakah penduduk Gunung Kunlun sangat kuat. Oleh karena itu, dia segera bertanya kepada Master Vien Hukum Segudang tentang hal itu. Pembela Gunung Kunlun cukup istimewa. Jumlah mereka tidak banyak, dan ada orang-orang dari berbagai ras. Namun, mereka semua adalah elit yang dipilih secara diam-diam. Mereka sudah ada sejak dimulainya zaman bela diri. Pada awalnya, mereka tersebar, hanya beberapa orang dari berbagai ras yang bersama-sama melindungi dunia Kunlun. Namun, kemudian,
Para iblis semakin kuat, sehingga para pelindung Gunung Kunlun yang tersebar bersatu dan menjadi sebuah faksi independen yang dikenal sebagai Istana Kunlun, yang berdiri di atas berbagai sekte dan ras besar. Bahkan ras dewa dan Istana Dewa Bela Diri tidak dapat mencampuri urusan Istana Kunlun. Master Vien Hukum Segudang memberi Xiao Chen pengenalan tentang beberapa masalah di Gunung Kunlun. Kemudian, dia melanjutkan, selain itu, banyak faksi yang tidak mengetahui seberapa kuat sebenarnya Istana Kunlun. Setelah para penggarap dari berbagai ras memasuki Istana Kunlun, mereka jarang keluar lagi. Oleh karena itu, tidak banyak informasi yang bocor. Tentu saja, yang paling penting adalah bencana iblis kecil hanya terjadi setiap 1000 tahun sekali. Seringkali, Istana Kunlun tidak terlalu terlihat. Mereka tidak mencampuri urusan dunia luar. Sepertinya faksi ini tidak ada dan tidak perlu diperhatikan. Sekarang, Xiao Chen mengerti, mendapatkan gambaran kasar tentang Istana Kunlun ini. Itu seperti utopia, yang tidak bercampur dengan dunia lain, kurang lebih mirip dengan apa yang dia bayangkan. Secara logika, Istana Kunlun telah ada sejak dimulainya zaman bela diri dan diwariskan sejak lama. Dibutuhkan para elit dari 5 ras, mengasuh mereka secara rahasia sejak kecil. Mereka harusnya sangat kuat. Tidak heran guru harta karun mengira Xiao Chen pergi ke Gunung Kunlun untuk mencari bala bantuan. Terbukti, Master Harta Karun memahami Istana Kunlun dengan baik. Namun, setelah dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini masuk akal. Mengingat identitas Master Harta Karun, mustahil baginya untuk tidak mengetahui tentang Istana Kunlun. Banyak yang tidak mengerti mengapa Master Harta Karun tidak memulai serangan terakhir padahal sebelumnya dia memiliki 18 patung immortal dan dapat memimpin 18 Raja Iblis. Kalau dipikir-pikir, dia mungkin takut dengan Istana Kunlun yang tak terduga ini. Xiao Chen memandang ke arah Master Vien Hukum Segudang dan bertanya, orang lain mungkin tidak memahami Istana Kunlun ini, tapi Master Vien Senior mungkin tahu sedikit, kan? Vien Master Myriad Law telah berpartisipasi dalam bencana iblis sebelumnya dan pastinya mengenal Istana Kunlun. Sambil tersenyum lembut, Master Vien Hukum Segudang berkata, kami bertiga pernah berinteraksi dengan Istana Kunlun ini. Namun, kami tidak mengenal banyak orang. Jika Thunder Sovereign ada di sini, kontak kita akan lebih banyak. Lagi pula, Senior Thunder Sovereign mengalami bencana paling iblis. Banyak eselon atas Istana Kunlun berasal dari ras manusia dan menerima kebaikan atau petunjuk dari penguasa Guntur sebelumnya. Ketika penguasa Guntur disebutkan, penguasa astral siklik dan permaisuri bulan cerah menunjukkan ekspresi yang agak sedih. Jika orang legendaris seperti itu masih ada, bersama dengan Xiao Chen, bencana iblis ini tidak akan berarti apa-apa. Atau lebih jelasnya, jika penguasa Guntur masih ada, kesengsaraan Xiao Chen akan lebih sederhana, dan benua Kunlun tidak akan berada dalam kekacauan. Jika benua Kunlun dalam keadaan damai, persatuan Dewa Dao tidak akan mengalami konflik besar dengan Istana Dewa Bela Diri, yang mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian. Dunia iblis Deep Abyss tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Mungkin setelah Xiao Chen bangkit, dia bisa mengatur berbagai faksi dan menyerang dunia iblis. Namun, semua itu hanyalah fantasi. Tidak peduli seberapa banyak seseorang memikirkan atau membicarakannya, itu tidak ada gunanya. Xiao Chen tetap diam, tapi ekspresinya sedikit berubah. Dia berhenti bertanya tentang Istana Kunlun. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok cantik terbang dari depan, menyebabkan dentuman sonik. Orang ini sedang menuju Pulau Bintang Surgawi. Xiao Chen menyipitkan mata, dan tatapan aneh muncul di matanya. Pendatang baru adalah Ying Qiong dari klan Ying. Dia sudah lama tidak bertemu dengannya dan tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Sepertinya seseorang dari klan Ying dari domain mendalam, kata Cyclic Astral Lord dengan ragu sambil menatap Ying Qiong. Itu adalah temanku. Klan Ying juga mendukung Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, mereka telah merawat klan Xiao. Xiao Chen, yang diam, mengungkapkan sedikit kegembiraan. Lalu, dia berkata kepada Mo Chen, buka penghalangnya. Biarkan dia masuk. Mo Chen melakukan apa yang diperintahkan, membuka penghalang. Dengan beberapa kilatan, Ying Qiong tiba di hadapan Xiao Chen. Wanita rendah hati ini adalah Ying Qiong. Salam untuk berbagai senior perdana. Memahami kesopanan,
Ying Qiong segera menyapa Cyclic Astral Lord dan primes lainnya ketika dia maju. Setelah berbasa-basi dengan sopan, Ying Qiong berkata kepada Xiao Chen, "Xiao Chen, bolehkah aku bicara denganmu?" Xiao Chen merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang memerlukan percakapan pribadi. Setelah mereka berjalan jauh, senyuman Ying Qiong menghilang, dan ekspresinya berubah menjadi serius. "Xiao Chen, tentang apa yang akan aku katakan, harap bersiap secara mental dan jangan terlalu gelisah." Hati Xiao Chen mencelos, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia mengamati wajah Ying Qiong, mencari petunjuk, tetapi tidak mendapatkan apapun. Lalu, dia berkata, "Saya berjanji." "Apa itu? Tolong beritahu aku." "Ini adalah berita yang saya dapatkan dari Ying Yue belum lama ini. Tadinya aku berencana untuk memberitahumu sebelumnya, tetapi samudera langit berbintang berada dalam kekacauan besar, jadi aku tidak berani melewatinya. Saya pikir cepat atau lambat Anda akan datang ke Gunung Kunlun, jadi saya telah menunggu di sini." Saat menyebut nama Ying Yue, Xiao Chen punya firasat buruk, memikirkan sesuatu. Ying Qiong melanjutkan, "Chu Chaoyun menduduki alam kubah langit dengan kecepatan kilat. Berbagai negara besar dan sekte semuanya hancur. Sekarang, hanya ada satu negara kekaisaran, negara kekaisaran Tianwu. Kaisarnya adalah Chu Chaoyun sendiri. Apakah kerabatku di klan Xiao baik-baik saja?" Menurut berita dari Ying Yue, semua orang di klan Xiao diambil oleh Chu Chaoyun. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati, kata Ying Qiong lembut, tidak berani menatap mata Xiao Chen. Yang mengejutkan Ying Qiong, Xiao Chen tidak banyak mengubah ekspresinya, tampak agak tenang. "Kamu, baik-baik saja, kan?" Ying Qiong bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun, dia juga ikut bertanggung jawab. Saat ini, Ying Qiong adalah kepala klan-klan Ying. Negara Qin besar di alam kubah langit adalah milik klan Ying. Dia pasti memikul tanggung jawab karena tidak mampu melindungi keluarga Xiao Chen dengan baik. Xiao Chen tersenyum, tidak ingin memberikan tekanan apapun padanya, dan berkata, "Tidak apa-apa. Terima kasih telah melindungi keluargaku selama ini. Anda tidak perlu merasa bersalah atas hal ini. Apakah ini baik-baik saja?" Ying Qiong bertanya dengan sedikit tidak percaya. Xiao Chen mengangguk. "Tidak apa-apa. Chu Chaoyun berjanji tidak akan menyentuh keluargaku. Selain itu, saya memiliki sesuatu yang dia inginkan. Mungkin, itu ada hubungannya dengan dia mengambil keluargaku." Mendengar penjelasan ini, Ying Qiong merasa terbebas dari beban berat. Setelah menghela napas lega, dia berkata, "Bagus kalau begitu. Kalau tidak, aku akan merasa bersalah seumur hidupku." Xiao Chen merasa malu dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Klan Ying sedang pindah sekarang, kan? Apakah kamu punya waktu?" Ying Qiong menjawab dengan jujur, "Ya, mereka sudah pindah ke belakang. Kapanpun bencana iblis dimulai, klan dan faksi dari domain mendalam berpindah, jadi kami sudah sangat berpengalaman dalam hal ini." "Bagus. Kalau begitu, tolong bantu aku dengan sesuatu. Apa yang kamu butuhkan? Jika saya dapat membantu, saya pasti akan melakukan yang terbaik." Xiao Chen berbalik dan menunjuk ke Pulau Bintang Surgawi. Pulau ini dipenuhi oleh para penggarap lautan langit berbintang. Banyak yang belum pernah datang ke benua Kunlun sebelumnya. Akan ada banyak masalah dalam memindahkannya. Pada saat itu, maukah Anda membantu saya mengaturnya? Ying Qiong tersenyum dan berkata, "Ini hanya masalah kecil. Serahkan padaku. Kalau begitu, aku akan berterima kasih dulu. Ikutlah denganku, dan aku akan memperkenalkannya." "Tentu." Jadi, keduanya kembali ke gerbang kota. Semua orang mencoba mencari tahu apa yang terjadi dari wajah Xiao Chen. Namun, mereka tidak bisa. Hal ini khususnya terjadi pada Mo Chen. Matanya sesekali beralih ke Ying Qiong, jelas menaruh perhatiannya pada wanita ini. "Mo Chen." Tiba-tiba, Xiao Chen memanggil Mo Chen, mengejutkannya dari keadaan linglung. Seketika, Xiao Chen menunjukkan ekspresi khawatir. "Awalnya, saya berencana meminta Anda dan Ying Qiong membantu membuat pengaturan untuk semua orang. Sepertinya saya gagal mempertimbangkan beberapa hal. Anda terlalu lelah mempertahankan formasi. Pergi dan istirahat dulu." Mo Chen sedikit tersipu karena malu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir. Saya tidak perlu istirahat." "Benarkah?" "Sungguh tidak." Xiao Chen menganggap ini agak aneh,
tetapi dia tidak dalam posisi yang baik untuk menanyakannya. Kemudian, dia melihat ketiga primes dan berkata, "Senior, saya harus segera kembali ke alam kubah langit untuk melakukan sesuatu dan tidak akan bisa menemani semua orang ke Istana Kunlun." Alam kubah langit, sepertinya ada kesepakatan antara dunia iblis dan dunia iblis agar Kaisar bela diri tidak diizinkan masuk ke sana, kata Master Iblis Hukum Segudang sambil mengerutkan kening. Permaisuri Bulan Cerah membalas, saat ini, dunia iblis dan alam Kunlun terfokus pada alam Kunlun. Seharusnya tidak ada orang yang memperhatikan peraturan ini. Xiao Chen, apa yang akan kamu lakukan di alam kubah langit? Apakah ini masalah besar? Terima kasih banyak atas perhatian senior. Ini hanyalah masalah sepele. Setelah saya menyelesaikannya, saya akan segera kembali. Berhati-hatilah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Xiao Chen merobek ruang terbuka dan mencari alam kubah langit. Beberapa saat kemudian, dia merasakan alam kubah langit, tempat yang dulunya merupakan kediaman dewa. Lalu, dia masuk dengan cepat. Selama zaman keabadian, 3.000 alam besar semuanya merupakan tempat tinggal para raja abadi. Mereka perlahan-lahan berkembang menjadi alam-alam kecil yang berada di bawah alam Kunlun setelah tibanya zaman bela diri. Sedangkan untuk alam kubah langit, Xiao Chen belum merasakan apapun sebelumnya. Namun, setelah mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi dewa abadi kubah langit, pengaruh emosional tidak bisa dihindari. Sulit bagi Xiao Chen untuk membayangkan bahwa ini dulunya adalah kediamannya. Tidak heran jika keberuntungannya di alam kubah langit selalu sangat menantang surga. Bahkan setelah banyak cobaan dan kesengsaraan, dia tidak mati. Mungkin dao surgawi dari alam kubah langit telah merawatnya. Di awan setelah baru saja memasuki alam kubah langit, Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, "Aneh, mengapa saya merasa alam kubah langit sedikit menolak saya?" Saat sebelumnya Xiao Chen memasuki alam kubah langit, dia tidak merasakan hal seperti ini, tidak ada perasaan negatif sama sekali, hanya perasaan yang sangat biasa saja. Namun, kali ini, saat Xiao Chen masuk, dia merasakan penolakan. Meski tidak intens, tapi pasti ada. Mungkinkah Chu Chaoyun sudah membentuk Sky Dome Heart yang lengkap dan menyempurnakannya? Sudahlah, tidak perlu memikirkan hal ini sekarang. Dia memiliki ambisi itu hanya masalah waktu saja. Xiao Chen saat ini agak tenang, dia tidak berbohong kepada Ying Qiong. Pertama, Xiao Chen memiliki api surgawi dan tidak melakukan apapun terhadapnya, inilah harta karun yang diinginkan Chu Chaoyun. Kedua, Chu Chaoyun pernah berjanji tidak akan menyentuh keluarganya. Xiao Chen membuka mata langitnya dan melihat sekeliling. Visinya meluas hingga jutaan kilometer ke arah kota klan Xiao. Pada saat berikutnya, dia dengan santai merobek ruang dan langsung muncul di kediaman klan Xiao. "Kakak kedua, kamu benar-benar datang." Setelah gangguan sesaat, Xiao Chen mendengar suara saudara laki-laki pertamanya, Xiao Jian. Lalu, dia langsung melihat sekeliling. Xiao Chen menemukan dirinya di tempat latihan klan Xiao. Klan Xiao ada di sana. Ketika anggota klannya melihatnya, mereka semua bersemangat, menunjukkan kegembiraan mereka dengan sangat jelas. Mereka semua bergegas mendekat dan menyapa Xiao Chen. Namun, Xiao Jian menegur mereka, membuat mereka mundur. Adegan yang familiar membuat Xiao Chen agak rileks. "Kakak pertama, tidak perlu terlalu ketat." Xiao Jian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke tempat lain dan bicara sebentar." Xiao Chen mengangguk. Setelah mereka pergi jauh, Xiao Jian berkata, "Negara Qin besar jatuh dalam semalam. Seluruh alam kubah langit kini bersatu di bawah panji dinasti Tianwu, mengalami peralihan dinasti dengan Chu Chaoyun sebagai kaisar. Klan Xiao masih baik-baik saja. Umumnya, tidak terjadi apa-apa pada kami. Namun, kami dikelilingi. Chu Chaoyun tampaknya cukup ramah. Saya tidak tahu apa yang sedang dia lakukan." Xiao Jian memberitahu Xiao Chen tentang semua kejadian baru-baru ini dalam satu tarikan napas. Segalanya kurang lebih seperti yang diharapkan Xiao Chen. Chu Chaoyun memang tidak mempersulit klan Xiao. Selain itu, Xiao Jian cukup bijaksana dan tidak gegabah memerintahkan murid-murid klan Xiao untuk meninggalkan tempat klan. Sekarang, meski keadaan di luar agak kacau, klan Xiao masih damai. "Di mana ayah?" Xiao Chen bertanya. Xiao Jian menjawab, "Ayah baik-baik saja.
Dia saat ini sedang minum teh dengan Chu Chaoyun di aula besar. Chu Chaoyun berkata kamu akan tiba sebelum matahari terbenam. Tanpa diduga, kamu benar-benar datang. Sepertinya orang itu memiliki mata yang tertuju pada alam Kunlun. Jaringan informasinya sungguh mengesankan. Aku akan pergi menemuinya. Keduanya menuju aula besar. Ketika mereka mendekat, mereka mendengar suara Chu Chaoyun. Ini adalah Cloud Tea kelas superior, nama lengkapnya adalah Misty Cloud Tea. Paman, tolong ambil sampelnya. Kedepannya, saat Anda menyeduhnya di rumah, ingatlah bahwa penyeduhan pertama membutuhkan setidaknya 10 tarikan napas. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mengeluarkan ki abadi yang samar-samar terlihat dan berkabut. Chu Chaoyun sepertinya sangat memahami teh. Dia menjelaskannya secara rinci, mengutip karya klasik, dan sangat teliti. Teh yang enak, kata Xiao Chen sambil melangkah melewati ambang pintu bersama Xiao Jian. Chu Chaoyun meletakkan cangkir teh dan memandang Xiao Chen. Lalu, dia tersenyum tipis dan berkata, kamu masih belum meminumnya. Bagaimana Anda tahu bahwa ini teh yang enak? Kamu bukan aku. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak tahu? Xiao Chen berdebat dengan terampil. Kemudian, dia berjalan mendekat, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya dengan lembut. Dia menikmati manisnya lidahnya dan aroma yang menempel di bibir dan giginya. Itu seperti ki abadi yang berkabut, bertahan tanpa berhamburan. Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan menatap lurus ke arah Chu Chaoyun. Ini memang teh yang enak. Chu Chaoyun, kamu benar-benar bersedia mengeluarkan biaya besar. Chu Chaoyun mengangkat alisnya dan menjawab sambil tersenyum, hanya ketika seseorang bersedia mengeluarkan uang, barulah seseorang dapat memilikinya. Bukan. Chen petik terbalik kenapa kamu kembali? Xiao Chen memberikan penjelasan singkat dan meyakinkan ayahnya, saya baru saja kembali untuk melihatnya. Tuan ayah, saya harus membicarakan sesuatu dengan saudara Chu terlebih dahulu. Kami akan kembali lagi nanti. Xiao Xiong tidak bodoh. Sementara keduanya tampak seperti sedang mengobrol santai, kenyataannya, mereka saling bersaing, menghasilkan suasana yang agak tegang. Xiao Xiong mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Ayo keluar dan ngobrol, kata Xiao Chen sambil menatap Chu Chaoyun. Aku juga memikirkan hal yang sama. Tepat setelah Chu Chaoyun mengatakan itu, keduanya meninggalkan aula besar klan Xiao seolah-olah mereka berteleportasi. Kemudian, mereka muncul di puncak Gunung Tujuh Tanduk, saling berhadapan. Awan mengelilingi puncak, angin menarik rambut dan pakaian mereka. Xiao Chen melambaikan tangannya dan melemparkan api surgawi ke Chu Chaoyun. Ini adalah api asal api surgawi, hadiah besar yang kamu inginkan. Chu Chaoyun tersenyum tipis dan berkata, hadiah ini sangat besar. Namun, aku tidak membutuhkannya. Suara mendesing. Chu Chaoyun melambaikan tangannya, mengaduk angin untuk meniup kembali api asal api surgawi. Xiao Chen menangkap kristal yang menyegel api asal api surgawi. Merasa tanggapan ini aneh, dia bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Lalu, apa yang kamu inginkan? Xiao Chen terperangah. Chu Chaoyun sebenarnya tidak menginginkan api surgawi, harta karun yang berusaha keras diperoleh pihak lain. Apalagi yang lebih menarik daripada api asal api surgawi. Aku hanya ingin janji darimu. Ini mengejutkan Xiao Chen. Kemudian, dia melihat ke pihak lain dan berkata, baiklah, saya akan menepati janji itu. Saya juga punya pertanyaan lain, apakah Anda tahu siapa Master Harta Karun itu? Chu Chaoyun sedikit terkejut, tidak tahu mengapa Xiao Chen setuju tanpa memikirkannya. Setelah beberapa saat, Chu Chaoyun menjawab, tentu saja, saya tahu tentang identitasnya yang lain di dunia iblis jurang dalam, itu adalah pemimpin gereja dari gereja kegelapan. Namun, saya jarang berinteraksi dengannya. Seringkali, dia tidak akan berada di dunia iblis, menyerahkan sebagian besar urusan sekte kepada dua wakil ketua gereja. Xiao Chen berpikir keras sambil bergumam, sebenarnya, aku selalu ingin bertanya bagaimana sebenarnya hubunganmu dengannya. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, tidak ada hubungannya. Saya bertemu dengannya hanya sekali. Saya membantunya dengan sesuatu, dan dia membantu saya dengan sesuatu. Itu saja. Lebih tepatnya, dia seharusnya menjadi musuh sekarang. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, akulah yang akan membunuhnya. Xiao Chen mengungkapkan pandangan kontemplatif.
Rupanya, Chu Chaoyun tidak mengetahui identitas lain dari guru harta karun. Di seluruh dunia, mungkin hanya Xiao Chen yang memikirkan orang itu. Jika bukan karena mendengar beberapa hal di Istana Naga Azure, Xiao Chen tidak akan memikirkan hal ini. Orang itu benar-benar bersembunyi dengan baik. Setelah lama terdiam, Xiao Chen berkata, "Saya merasa masalah di antara kita dapat diselesaikan dengan diskusi. Saya kira-kira sudah mengetahui alasan konflik kami. Jangan khawatir, saya tidak ingin benda suci yang ditinggalkan Kaisar Tianwu. Anda bisa berangkat ke alam luar." Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, "Benda suci itu hanyalah pembuka. Kami berdiri di sisi yang berlawanan. Tidak ada cara bagi kita untuk akur kecuali Anda memilih untuk menutup mata. Saya akan menempuh jalan yang sama seperti yang dilakukan Kaisar Tianwu terakhir 10.000 tahun yang lalu, melakukan hal yang persis sama." Xiao Chen terdiam saat mendengar itu. Kaisar Tianwu terakhir dari 10.000 tahun yang lalu ingin menggabungkan 3.000 alam rendah dan menghabiskan seluruh keberuntungan alam Kunlun sebelum akhirnya meninggalkan tanah terlantar. Kaisar Tianwu yang terakhir ingin mengorbankan masa depan semua orang di alam Kunlun demi dirinya sendiri. Ketika Xiao Chen tetap diam, Chu Chaoyun melanjutkan sambil tersenyum, "Sudah kubilang sejak lama, tujuan kita sama. Sayangnya, akan ada pertarungan terakhir, itu tidak bisa dihindari." Xiao Chen mengerutkan kening. Mengapa? Banyak orang yang ingin meninggalkan lahan terlantar tersebut dan sudah sulit mencapai kesuksesan. Sekarang, Anda mempunyai kesempatan ini. Anda harus menghargainya. Mengapa perlunya ambisi yang begitu besar? Ambisi. Senyum Chu Chaoyun berubah pahit. Namun, dia tidak ingin membicarakan hal ini lebih lanjut atau menjelaskan apapun. "Mengingat bakatmu, aku yakin bahkan tanpa seluruh keberuntungan yang ada di seluruh daratan Kunlun, kamu masih bisa mendapatkan ketenaran dan prestise untuk dirimu sendiri di luar tanah terlantar." Chu Chaoyun tetap diam, tidak menjawab Xiao Chen. Orang yang ingin dia kalahkan tidaklah sesederhana itu. Bahkan jika dia bekerja keras sepanjang hidupnya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan orang itu. Hanya dengan memperoleh keberuntungan dari seluruh dunia daratan, maka peluangnya akan kecil. "Kamu sebaiknya pergi. Keluargamu lebih aman jika tetap berada di alam kubah langit dibandingkan dengan alam Kunlun. Saya akan membantu Anda merawat mereka dengan baik." Ketika kata-kata menjadi masam, menambahkan kata-kata tidak ada gunanya. Tidak ada lagi pembicaraan dengan Chu Chaoyun setelah dia meminta Xiao Chen pergi. "Selamat tinggal." Wajah Xiao Chen merosot, dia juga tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain harus melakukan ini. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang Anda tidak ingin mereka lakukan terhadap Anda. Ini adalah prinsip yang dijalani Xiao Chen. Dia sama sekali tidak akan melakukan sesuatu yang akan menimbulkan masalah bagi seluruh dunia demi keegoisannya. Chu Chaoyun tidak mau menjelaskan, karena meskipun dia menjelaskannya, Xiao Chen tetap tidak akan mengerti. "Hanya aku yang tahu kekhawatiran di hatiku. Mereka yang tidak mengenalku tidak mengetahui apa yang aku cari." Saat Xiao Chen pergi, dia mengingat kejadian tertentu di benaknya. Saat pertama kali menggabungkan 7 singgasana, dia melihat momen takdir. Chu Chaoyun telah berdiri di alam kubah langit, menggabungkan 3.000 alam rendah dan menunggu pertempuran dengannya. Sepertinya takdir memang tidak bisa diubah. Setelah berpisah dari Chu Chaoyun, Xiao Chen tidak terburu-buru meninggalkan alam kubah langit. Karena dia sudah datang ke alam kubah langit, dia ingin tinggal bersama klan Xiao selama beberapa hari. Banyaknya peristiwa yang terjadi di dunia Kunlun membuatnya sangat lelah. Dia belum sempat beristirahat dengan baik. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bersantai di daratan Kunlun. Setelah ini, dia harus menghadapi bencana iblis, tidak tahu apakah dia akan selamat atau tidak. 3 hari kemudian, Xiao Chen meninggalkan alam kubah langit dan kembali ke domain mendalam di alam Kunlun. Sendirian, dia berjalan ke kaki puncak tertinggi Gunung Kunlun. Puncak ini menjulang tinggi hingga ke awan. Tidak ada yang tahu di mana pertemuan puncak itu berakhir. Rumornya, puncak ini adalah jalan Kunlun yang dikenal juga dengan nama jalan menuju surga. Dengan terus mendaki puncak ini, seseorang bisa keluar dari alam Kunlun. Namun, kini, jalan Kunlun ini telah berubah menjadi jalan kematian. Hanya sedikit yang berjalan di sana. Hanya orang-orang yang benar-benar mendekati kematian yang berani mencobanya.
Sepanjang jalan, Xiao Chen menemukan bahwa bagian barat pegunungan benar-benar sepi. Hanya dalam 3 hari, semua sekte dan klan telah pindah ke timur pegunungan. Gunung Kunlun ini bagaikan garis pertahanan terakhir bagi seluruh dunia Kunlun. Antrian panjang mengular di sepanjang kaki gunung. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya ingin memasuki puncak ini. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah petani lepas. Tanpa koneksi sekte, mereka tidak punya hak untuk masuk secara langsung. Xiao Chen melihat antrian. Jika dia harus berbaris, dia tidak tahu kapan dia bisa memasuki gunung. Saat Xiao Chen ragu apakah akan menyelinap masuk atau tidak, dua sosok mendarat di depannya. Kamu adalah Xiao Chen. Kedua sosok ini mengenakan jubah panjang dengan pedang harta karun di punggung mereka. Mereka mengenakan seragam yang sama dan keduanya adalah kaisar bela diri. Xiao Chen mengangguk dan mengeluarkan Lunar Shadow Saber miliknya, membuktikan identitasnya. Lunar Shadow Saber, tidak mungkin salah. Azure Dragon King Xiao Chen, pedang ini adalah bukti terbaik. Kami berdua adalah murid generasi keempat Istana Kunlun. Di bawah perintah dari Istana Master Feng, kami di sini untuk menerima Anda. Catatan TL, murid generasi keempat kemungkinan berarti generasi keempat dalam kaitannya dengan Master Sekte saat ini. Setelah Xiao Chen membuktikan identitasnya, ekspresi keduanya dengan jelas menunjukkan rasa hormat dan hormat saat mereka memandangnya. Xiao Chen, yang tidak tahu jalan dan tidak mau mengantri, langsung mengikuti keduanya tanpa banyak berpikir. Mereka terbang jauh ke atas. Sepanjang jalan, banyak pasang mata yang mengamatinya secara diam-diam. Ada banyak pos pemeriksaan di puncak yang tampaknya biasa-biasa saja ini dengan para ahli yang menjaganya. Xiao Chen bertanya-tanya seperti apa Istana Kunlun. Dia juga sangat penasaran dengan kepala istana mereka. Dia tidak tahu seberapa kuat orang misterius ini. Ini adalah orang yang bahkan ditakuti oleh guru harta karun. Dia seharusnya tidak lemah. Paling tidak, dia tidak boleh lebih lemah dari bilangan primes. Setelah terbang melewati awan, Xiao Chen melihat siluet sebuah istana yang berdiri di atas tebing rusak dengan awan mengelilinginya. Kelihatannya seperti mengambang di lautan awan, terombang-ambing ke atas dan ke bawah, seperti surga. Ketika Xiao Chen mendekat, dia menemukan banyak petani muda sedang berlatih di alun-alun di depan istana. Dia merasa kaget di dalam hatinya. Dia belum pernah mendengar tentang para pemuda ini sebelumnya. Namun, mereka semua tidak lebih lemah dari talenta luar biasa di dunia luar tempat ini. Ketiganya melewati alun-alun ini dengan cepat. Para murid di sana berhenti, meletakkan senjata di tangan mereka, dengan penuh rasa ingin tahu menatap Xiao Chen saat dia terbang. Dia adalah Raja Naga Azure. Dia masih sangat muda. Dia terlihat lebih muda dari kita. Rumor di luar mengatakan bahwa dia sudah menjadi orang terkuat di alam Kunlun, seseorang yang melampaui Prime. Itu tidak mungkin. Bisakah dia lebih kuat dari ketua istana? Itu tidak boleh salah. Lagi pula, ketua istana secara pribadi mengundangnya untuk menemuinya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia lebih kuat dari kepala istana atau tidak. Di tengah para murid mendiskusikan hal ini, ada seorang gadis yang tampak terganggu. Dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Dia adalah Leng Liusu. Saat itu, sebelum Nuan Muyun, putri suci istana Gairah Phoenix, berangkat ke medan perang astral, Nuan Muyun mengirimnya ke istana Kunlun. Setelah itu, Nuan Muyun meninggal di Astral Battlefield, dan Leng Liusu tidak pernah pergi. Ketika Xiao Chen hendak tiba di istana, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia berbalik dan melihat dengan cermat. Ketika dia dengan anggun melirik sebelumnya, Xiao Chen telah melihat wajah yang dikenalnya. Sekarang setelah dia perhatikan dengan cermat, dia memang menemukan sosok Leng Liusu. Kenangan segera muncul di benaknya. Dia sudah lama tidak bertemu Leng Liusu, dia mengira dia telah binasa di medan perang astral seperti Nuan Muyun. Leng Liusu pernah menjadi Master Paviliun Muda dari Paviliun Pedang Surgawi. Ada beberapa kejadian menarik saat pertama kali memasuki Paviliun Sabat Surgawi. Namun, setelah itu, mereka hampir tidak berinteraksi apapun, dan dia hampir melupakan orang ini. Azure Dragon King, apakah ada seseorang yang kamu kenal di antara saudara-saudari junior ini? Xiao Chen mengangguk dan berkata, ada satu. Apakah kamu ingin bertemu orang itu? Jika Anda tidak butuh waktu lama, kepala istana bisa menunggu. Sudahlah.
Bertemu sama saja dengan tidak bertemu. Bahkan jika Xiao Chen bertemu dengan Leng Liusu, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menggelengkan kepalanya dan membuang muka. Saudari muda Leng, Raja Naga Azure sepertinya sedang melihatmu. Ya, sepertinya memang begitu. Dia telah mencari selama beberapa waktu. Apakah dia akan datang? Hei, dia pergi. Para murid di alun-alun memperhatikan setiap gerakan Xiao Chen. Tentu saja, mereka melihatnya berbalik. Setelah penonton menghela nafas, pemandangan ramai ini segera berlalu. Leng Liusu tersenyum tipis, tidak merasa melankolis atau kecewa. Setiap orang mengalami pertemuan yang tidak disengaja, tidak perlu iri atau menginginkan. Setidaknya, Xiao Chen melirik Leng Liusu di akhir. Itu berarti dia belum melupakannya. Itu sudah cukup, dia tidak menyesal. Istana Kunlun bagaikan halaman luas di atas gunung. Semua bangunan ditutupi lapisan emas kusam, bukan cat emas, tetapi bahan ilahi khusus tertentu yang telah dihaluskan dan dimurnikan. Selain terlihat cantik, bisa menghubungkan formasi dan memperkuatnya. Xiao Chen merasa bahwa meskipun dia berjalan di istana, ada semacam formasi yang mengecualikan dirinya. Seluruh istana Kunlun memiliki banyak lapisan cahaya keemasan yang redup. Saat Xiao Chen berjalan di dalamnya dan melihatnya, itu berkilau keemasan. Kedua murid istana Kunlun juga bermandikan lapisan cahaya. Namun, Xiao Chen sama persis seperti sebelum dia memasuki gunung. Ini menegaskan dugaannya, dia tidak termasuk. Jika orang yang mempertahankan formasi menginginkannya, dia dapat mengirim Xiao Chen keluar kapan saja. Tentu saja, ini jika Xiao Chen tidak menolak. Mulia dan anggun. Ini cocok dengan gambaran istana Kunlun yang berdiri di atas semua sekte di dunia. Ada tangga berwarna putih giok yang berputar turun dari aula yang dibangun di titik tertinggi. Xiao Chen mengikuti kedua pendekar pedang istana Kunlun menaiki tangga. Ketika dia sampai di puncak, dia melihat aula itu memiliki papan nama bertuliskan Aula Qingyang. Menurut legenda, pendiri istana Kunlun adalah seorang kultivator yang sangat kuat bernama Feng Qingyang. Belakangan, Aula Qingyang menjadi aula utama, yang hanya bisa dimasuki oleh kepala istana dan sesepuh terpilih. Kita tidak bisa memasuki aula Qingyang ini. Senior Azure Dragon King, silakan masuk sendiri. Kepala istana dan beberapa tetua sudah menunggu lama, kata salah satu murid sambil tersenyum. Setelah hening sejenak, Xiao Chen melangkah ke aula. Namun, yang dilihatnya hanyalah kegelapan. Ini sangat kontras dengan pemandangan terang benderang di belakang Xiao Chen. Udara jahat menyebar melalui aula gelap. Suara mendesing. 6 berkas cahaya berkedip-kedip di ruang gelap, dan 6 sosok muncul. Satu orang duduk di kursi utama di depan, dia harus menjadi kepala istana. 5 orang lainnya mengapitnya. Di dalam ruang gelap, kelima tetua dan ketua istana-istana Kunlun diselimuti cahaya. Sosok mereka terlihat jelas. Adapun Xiao Chen, dia masih bermandikan kegelapan, tampak seperti menyatu dengan kegelapan. Namun, kepala istana itu membelakangi Xiao Chen, tidak berbalik. Xiao Chen agak tidak terbiasa dengan tata letak yang aneh ini. Namun, dia tetap bertanya dengan sopan, "Tuan istana, mengapa Anda mencari saya?" Coba tebak. Ketua istana Kunlun masih tidak berbalik, mengatakan sesuatu yang agak nakal dan membuat Xiao Chen agak tertekan. Coba tebak. Kata-kata ini sangat sederhana, Xiao Chen secara alami memahaminya. Namun, dia tidak mau repot-repot mencoba menebak. Selamat tinggal. Rasa hormat saling menguntungkan. Dengan bersedia datang, Xiao Chen menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Namun, pihak lain bahkan tidak menghadapinya saat mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu tidak sopan baginya. Tidak ada gunanya tetap tinggal di sini. Xiao Chen masih perlu memeriksa situasi orang-orang gerbang naga saat ini. Kamu ingin pergi? Saya khawatir itu bukan terserah Anda. Salah satu dari 5 tetua istana Kunlun berkata acuh tak acuh sambil mendengus dingin. Xiao Chen mengenali kelima orang ini. Setelah jalan kaisar, dia melihat mereka sekali. Setelah masalah istana naga Azure, dia melihat mereka lagi. Namun, kedua masa itu hanyalah gambaran belaka. Kali ini adalah jati diri mereka yang sebenarnya. Xiao Chen selalu menghormati kelima sesepuh ini. Dia berhenti dan berkata, "Senior, ada apa sebenarnya?" "Terus terang saja." Suara mendesing. Tepat setelah Xiao Chen berbicara,
ketua istana Kunlun tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Chen. Tatapannya setajam cahaya pedang. Itu berkedip dengan cahaya cemerlang dalam kegelapan, membawa aura yang tajam dan sangat kejam, menusuk Xiao Chen. Sungguh saber yang kejam. Apa asal-usul orang ini? Xiao Chen berpikir sendiri saat dia mengeluarkan Dao Might-nya dan dengan mudah memblokir sabre Might pihak lain. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pada keenamnya tiba-tiba menghilang di ruang gelap. Kemudian, cahaya itu menyelimuti Xiao Chen berlapis-lapis. Segera, Xiao Chen tidak bisa lagi melihat 6 orang di aula yang gelap gulita ini. Namun, dia terekspos sebelum keenamnya. Keenamnya dapat dengan jelas melihat gerakan apapun yang dilakukan Xiao Chen, tidak peduli seberapa menitnya. Menarik, bibir Xiao Chen melengkung. Apakah mereka mencoba menginterogasi saya? Azure Dragon King, sekarang, alam Kunlun berada dalam bahaya. Tolong ungkapkan bagaimana cara melampaui Prime. Sebuah suara terdengar dalam kegelapan. Mohon maafkan saya karena menggunakan metode seperti itu. Di dalam aula King yang ini, kekuatan orang luar ditekan setengahnya. Selama Anda bersedia memberi tahu kami rahasia melampaui Prime, kami secara alami akan melepaskan Anda. Kita semua akan bekerja sama dan melawan iblis, menghadapi bencana ini bersama-sama. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan gambaran besarnya dan tidak bertindak gegabah. Hati Xiao Chen tenggelam. Ternyata ini adalah jebakan yang dipasang untuknya. Kemudian, dia mencoba mengedarkan energi esensi sejati miliknya. Dia menemukan bahwa kemampuannya untuk mengedarkan energi esensi sejatinya tidak terpengaruh. Namun, karena pihak lain mengatakan bahwa kekuatannya akan ditekan hingga setengahnya, itu tidak salah. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkannya. Sekarang, dia agak mengerti apa yang sedang terjadi. Sejak awal, dia telah dikeluarkan dari formasi Istana Kunlun. Mungkin disinilah letak masalahnya. Dia tidak memiliki masalah dalam mengedarkan energi esensi sejati miliknya. Namun, kekuatan ofensif dan kekuatan destruktif terpengaruh. Sayangnya, Xiao Chen benci dipaksa. Mengancamnya tidak akan berhasil sama sekali. Pada awalnya, dia menghormati orang-orang ini. Namun, semua itu hilang, hanya menyisakan rasa jijik yang mendalam. Bertingkah misterius, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan langsung di hadapanku. Xiao Chen mendengus dingin, mengabaikan kata-kata pihak lain. Pada akhirnya, setelah semua kata-kata itu, mereka hanya menginginkan satu hal, agar Xiao Chen menyerahkan rahasia untuk melampaui Prime. Namun, belum lagi tidak ada rahasia di baliknya, bahkan jika ada, Xiao Chen tidak akan takut untuk menyerahkannya. Apa masalahnya dengan berbicara dengan ramah? Apakah ada gunanya memasang jebakan seperti itu? Sepertinya kamu tidak setuju. Dalam hal ini, kami hanya dapat menggunakan beberapa metode yang kuat. Seutas pedang Qi terbang ke arah Xiao Chen tanpa suara di kegelapan. Sial, Xiao Chen memegang pedangnya di dadanya, menghalangi pedang Qi ini, yang mendorongnya mundur 100 meter. Cahaya yang menyelimuti Xiao Chen bertahan tanpa berhamburan, seperti hantu. Adapun orang yang menyerang, dia tetap berada dalam kegelapan tanpa jejak yang terlihat. Sial, sial, sial. Kelima sesepuh bekerja sama dan menyerang, meluncurkan pemboman yang kuat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen dengan tenang membela diri, mundur selangkah demi selangkah dan menghadapi serangan yang datang. Pihak lain tersembunyi dalam kegelapan, tidak terlihat oleh mata fisik. Indera spiritualnya juga sulit menemukannya. Sebuah penghalang tak berbentuk memblokir serangan yang dikirim Xiao Chen, mengurangi kekuatan mereka hingga setengahnya. Ini menempatkannya pada posisi pasif. Kelima lelaki tua itu mengirimkan gerakan membunuh tanpa henti, tidak menyisakan energi apapun. Jurus-jurus tersebut berasal dari berbagai ras, sebagian dari ras dewa, sebagian manusia, sebagian dari ras hantu, dan sangat sulit untuk dihadapi. Xiao Chen seperti perahu kecil yang terjebak dalam badai dahsyat, yang bisa terbalik kapan saja. Serahkan rahasia untuk melampaui Prime, dan semuanya bisa didiskusikan. Kalau tidak, lupakan saja meninggalkan aula ini. Kunlun Realm sedang dalam bahaya saat ini. Azure Dragon King, apakah kamu akan menjadi egois? Raungannya seperti guntur. Kelima sesepuh terus meneriakkan tuntutan saat mereka menyerang Xiao Chen. Betapa berisiknya. Xiao Chen berteriak dengan dingin. Ini benar-benar tak tertahankan,
jadi tidak perlu terus menanggungnya. Dia tiba-tiba menggambar Lunar Shadow Sabre miliknya. Suara mendesing. Begitu pedang itu lepas dari sarungnya, cahaya pedang yang cemerlang menerangi seluruh aula. Sosok kelima lelaki tua itu segera muncul. Sikap mencapai awan, hindari sikap melanggar, sikap menundukkan naga, sikap bulan jatuh, sikap memilukan. Xiao Chen segera mengeksekusi teknik sabre sempurna. Kemudian, dia tampak terbelah menjadi 5. Dengan dukungan Grid Dao Energy, setiap gerakan menjadi sangat kuat. Puci, kengerian muncul di mata kelima lelaki tua itu ketika pertahanan mereka terkoyak. Kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Bayangannya menyatu kembali saat Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Kabisa, tiba-tiba terdengar suara jentikan jari di kegelapan. Kemudian, semua lampu di seluruh aula menyala, menyapu kegelapan. Untuk pertama kalinya, Xiao Chen dengan jelas melihat situasi di aula besar. Kelima lelaki tua yang dia pukul kembali sudah menghilang entah kemana. Hanya orang yang duduk di kursi utama di aula besar yang tersisa. Dia berdiri dengan rambutnya berantakan, tidak peduli dengan penampilannya saat dia menatap Xiao Chen dengan senyum jahat. Memang benar, kamu adalah pewaris Kaisar Guntur. Kamu tidak mengecewakanku. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Saat dia merasa curiga, banyak sosok masuk ke aula besar. Di antara mereka adalah orang-orang yang akrab seperti Ying Zongtian, penguasa dewa yang meninggalkan surga, guru iblis hukum segudang, dan permaisuri bulan cerah. Ada juga sekelompok lelaki tua yang tidak dikenali Xiao Chen. Namun, tanpa kecuali, semua lelaki tua ini adalah ahli, tetua tertinggi Istana Kunlun. Adapun pendekar pedang yang tampak ceroboh di depan, dia tampak sangat misterius dan setidaknya harus menjadi seorang perdana. Kakak, apa yang terjadi? Xiao Chen menatap Ying Zongtian dengan agak tak berdaya. Kemudian, dia memikirkan penjelasan yang mungkin. Jika itu tidak benar, dia akan sangat marah. Ying Zongtian tersenyum dan berkata, tolong jangan salah paham. Itu adalah ujian. Kami sedang mendiskusikan siapa yang harus menjadi pemimpin aliansi ini untuk melawan iblis. Master Vian Myriad Law, yang lainnya, dan saya merekomendasikan Anda, adik Xiao Chen. Namun, kelima orang ini tidak percaya pada kekuatanmu dan ingin ketua istana mereka mengambil peran itu. Oleh karena itu, kami mengatur situasi ini untuk mencoba mengganggu Anda, sehingga Anda tidak dapat menahan diri. Itu akan memungkinkan kami melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Saat Ying Zongtian berbicara, 5 tetua yang dilukai Xiao Chen keluar sekali lagi. Cedera mereka jauh lebih baik. Penatua ras dewa memandang Xiao Chen berkata, maaf karena menggunakan metode seperti itu, kami tidak punya pilihan. Tanpa benar-benar melihat kekuatan Anda sendiri, kami tidak dapat merasa yakin. Hanya ada satu kesempatan. Jika kita kalah, seluruh dunia Kunlun akan hancur. Kita harus berhati-hati dalam memilih pemimpin. Setelah mengetahui kebenaran di balik masalah ini, Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia bukanlah orang yang picik. Meski dia cukup kesal dengan hal ini, pihak lain sudah meminta maaf, jadi dia tidak bisa menyalahkan mereka atas hal itu. Baiklah, kembali ke topik utama. Karena kami telah memutuskan Xiao Chen sebagai ketua aliansi, seharusnya tidak ada lagi konflik di antara kami. Mari kita diskusikan dengan baik bencana iblis yang akan segera terjadi. Ketua istana Kunlun bertepuk tangan, dan seluruh atap aula King yang terbelah, memperlihatkan langit dan awan. Sebuah meja kayu persegi panjang dengan motif naga muncul di hadapan semua orang. Di bawah desakan semua orang, Xiao Chen dan kepala istana Kunlun duduk bersama di ujung meja. Yang duduk di sebelah kanan adalah 7 primes dari alam Kunlun, Ying Zongtian, penguasa dewa yang meninggalkan surga, dewa mayat yang menghukum surga, Raja Rubah Roh, Master Iblis Hukum Segudang, Permaisuri Bulan Cerah, dan Raja Astral Siklik. Duduk di sebelah kiri adalah 8 tetua istana Kunlun. Setidaknya mereka semua memiliki kekuatan yang mendekati prime, dan sudah sangat tua. Kebanyakan dari mereka pernah mengalami beberapa bencana iblis kecil. Orang-orang yang hadir adalah kekuatan tempur puncak dari seluruh dunia Kunlun. Sekarang, mereka semua mengindahkan perintah Xiao Chen. Xiao Chen akan menjadi orang yang mengatur cara melawan iblis.
Tanpa diduga, saat Xiao Chen kembali dari alam kubah langit, dia dihadapkan pada tugas seperti itu. Dia benar-benar tidak siap untuk ini sama sekali. Namun, dia tidak bisa mundur saat ini. Saat ini, dia membawa harapan bagi seluruh dunia Kunlun. Dia harus menahan semua tekanan ini. Berapa banyak waktu yang tersisa? Xiao Chen membuka diskusi. Paling lama 7 hari, paling tidak, 3 hari. Setelah pasukan iblis terbentuk, mereka hanya memerlukan waktu setengah hari untuk menyerang, kata salah satu tetua alam Kunlun. Sebenarnya tidak ada banyak waktu. Xiao Chen mengangguk dan melanjutkan, bagaimana dengan orang-orang kita? Apakah mereka sudah terorganisir? Dalam 3 hari kamu berada di alam kubah langit, Mo Chen dari Gerbang Naga mengorganisir para penggarap berbagai sekte besar di alam Kunlun. Omong-omong, kami benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena wanita luar biasa dari Gerbang Nagamu ini, semua ini akan memakan waktu beberapa bulan. Ini adalah upaya Mo Chen. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak menganggapnya aneh. Mo Chen sudah lama membuktikan kemampuannya di Gerbang Naga. Bagaimana dengan pihak Ghost Rache? Setelah Raja Hantu Gunung Timur meninggal, apakah ada yang maju? Xiao Chen bertanya dengan cemberut. Domain hantu akan sangat membantu mereka. Permaisuri hantu Sisun dan muridnya King Cheng saat ini sedang mengatur domain hantu dan mungkin memerlukan waktu, jawab seseorang. Xiao Chen menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia mulai menganalisis kekuatan iblis dan gereja kegelapan bersama yang lainnya. Sekarang mereka berada di titik akhir ini, semua orang membagikan semua informasi yang mereka miliki tentang gereja kegelapan dan iblis tanpa menahan diri. Orang terkuat di gereja kegelapan secara alami adalah master gereja dari gereja kegelapan, yang bisa dikatakan, master harta karun. Orang itu misterius dan tak terduga. Dia belum pernah terlihat bergerak, tapi kendalinya atas Raja Iblis Surgawi, Raja Iblis Bumi, Raja Iblis Es, dan Raja Iblis Utama lainnya membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Xiao Chen menyatakan persetujuannya. Lalu, dia berkata, saya akan menangani orang ini. Setelah dia, ada 2 wakil guru gereja di bawahnya, Xing Wang dan Fa Wang. Mereka memiliki kekuatan yang aneh dan lebih kuat dari bilangan prima normal. Di bagian bawah daftar, ada 18 Raja Iblis yang lebih dikenal semua orang. Anda semua mungkin mengenal mereka. 18 Raja Iblis, 9 bilangan prima dan 9 dengan kekuatan mendekati bilangan prima. Dengan para ahli di sini dan para guru suci dari beberapa tanah suci, mereka seharusnya mampu menangani 18 orang ini. Poin krusialnya adalah Xing Wang dan Fa Wang. Mereka tidak tahu harus menugaskan siapa untuk menangani 2 orang bermasalah tersebut. Biarkan aku yang melakukannya. Dengan kekuatanku, seharusnya tidak sulit untuk menunda keduanya, kata Ketua Istana-Istana Kunlun dengan serius. Mengingat kekuatan dari Ketua Istana-Istana Kunlun, menunda keduanya seharusnya tidak sulit. Berdasarkan semua ini, peluang kemenangan atas dunia iblis tampaknya seimbang. Selain itu, kekhawatiran terbesar adalah Dewa Iblis. Itu benar. Tujuan dari setiap bencana iblis kecil adalah untuk mendapatkan darah dan jiwa yang cukup untuk dikorbankan kepada Dewa Iblis. Iblis telah bersiap selama puluhan ribu tahun untuk ini. Kali ini, Dewa Iblis pasti akan muncul di alam Kunlun. Saya mendengar bahwa Master Harta Karun menangkap hampir setengah dari para penggarap elit Samudra Langit Berbintang dan bahkan beberapa guru suci dalam persiapan untuk memanggil Dewa Iblis. Ketika Dewa Iblis disebutkan, para primes yang hadir dan para tetua Istana Kunlun semuanya bungkam. Dewa Iblis adalah masalah besar. Tidak peduli sudut manapun yang mereka ambil, mereka semua merasa putus asa. Ketika itu terjadi, saya akan memanggil leluhur ras dewa, dan Ying Zongtian dapat memanggil tiruan dari pendiri Istana Dewa Bela Diri. Dengan ini, kita seharusnya bisa melawan Dewa Iblis, kata penguasa dewa yang meninggalkan surga, memecah kesunyian. Kors Rache kami juga memiliki demonic Kors yang berumur 10.000 tahun. Kita bisa menggunakannya pada saat yang genting, kata Dewa Penghukum Mayat Surga. Tiba-tiba, Ying Zongtian berkata, kalian semua melupakan sesuatu yang sangat penting, binatang iblis dunia iblis. Banyak binatang iblis puncak yang sekuat Kaisar Bela Diri berdaulat. Terlebih lagi, binatang iblis jumlahnya besar. Kita mungkin akan terkepung. Setelah beberapa putaran analisis,
Tidak peduli bagaimana mereka mempertimbangkan masalah ini, dunia iblis jurang dalam lebih kuat daripada dunia Kunlun. Terlebih lagi, dunia iblis tidak hanya menjadi lebih kuat sedikit, tapi mungkin 2 atau 3 kali lebih kuat. Dari segi kekuatan tempur puncak, jumlah bilangan prima mereka sudah melebihi jumlah yang dimiliki oleh daratan Kunlun. Setelah diskusi berakhir, Ketua Istana Kunlun menyerahkan spanduk kepada Xiao Chen. Ini adalah spanduk Kunlun. Setelah Anda menyempurnakannya, akan selalu ada spanduk perang berkibar di belakang Anda. Setiap kultivator dalam pertempuran akan melihat spanduk perang ini ketika mereka mengangkat kepala. Ini adalah tujuan dari Ketua Aliansi. Selama panji perang masih ada, berarti kamu belum mati. Ini akan sangat meningkatkan kepercayaan diri para penggarap alam Kunlun. Xiao Chen menerima spanduk Kunlun dan berpikir keras. Sekarang, dia agak mengerti mengapa kelima lelaki tua itu memasang jebakan seperti itu padanya sebelumnya. Jika dia tidak cukup kuat dan terjatuh setelah bertarung beberapa saat, panji Kunlun akan jatuh. Hal ini pasti akan menurunkan moral semua kultivator di daratan Kunlun. Jangan khawatir, saya akan memperbaikinya dengan benar. Saya pasti akan bertahan sampai akhir, kata Xiao Chen muram. Kepala istana Kunlun tersenyum dan berkata, jika Sang Mu tahu bahwa pewarisnya begitu kuat, dia pasti akan sangat bahagia. Xiao Chen memandang ke pihak lain, merenungkan kata-katanya. Bolehkah aku bertanya apakah kamu mengenal Sang Mu? Hahaha, bukan hanya mengenalnya. Kalau bukan karena dia, orang tua ini tidak akan murung lari ke istana Kunlun. Kepala istana Kunlun tertawa keras. Namun, ini adalah hal yang baik bagi saya. Saya adalah Sabre Demon. Saya pernah menjadi saingannya di alam kubah langit. Bahkan setelah tiba di dunia Kunlun, kami terus bersaing satu sama lain. Siapa yang tahu, tepat setelah dia maju ke Sovereign Martial Emperor, dia meninggal. Betapa malangnya. Setan pedang. Mata Xiao Chen berbinar. Dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Saat itu, dialah yang bertarung dengan Sang Mu di final kompetisi pemuda 5 negara. Tanpa diduga, melalui suatu kesempatan dan peluang, pihak lain menjadi ketua istana Kunlun. Tidak heran Sabre Might miliknya begitu menakutkan. Sepertinya kamu pernah mendengar tentang aku. Aku benar-benar ingin bertengkar hebat denganmu. Itu bisa dianggap sebagai resolusi dari keinginanku untuk melakukan pertarungan terakhir dengan Sang Mu. Sayangnya, kita tidak lagi mempunyai kesempatan itu. Paling lama dalam 7 hari, iblis akan datang menyerang. Sabre Demon menghela nafas, menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya yang tidak terawat. Xiao Chen menunjukkan ekspresi yang sama rumitnya. Saat dia melihat ke arah samudera surgawi berbintang yang jauh, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya akan bentrok dengan orang itu dalam waktu 7 hari. Bisakah saya menang? Saya harus menang.